Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini, kita akan melanjutkan ke konsep berikutnya yang sangat penting dalam dunia pemrograman berbasis objek, yaitu polymorphism. Polymorphism berasal dari bahasa Yunani yang berarti bisa memiliki banyak bentuk. Dalam dunia nyata, manusia juga mengalami polymorphism. Dalam waktu yang sama, harus memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Misalkan, seorang pria dalam waktu yang sama harus menjadi seorang ayah, seorang suami, dan seorang karyawan. Jadinya orang yang sama harus menunjukkan tingkah laku yang berbeda sesuai dengan perannya. Di dalam dunia pemrograman berbasis objek, polymorphism berarti kemampuan untuk menggunakan objek dari kelas yang berbeda. Tetapi bukan berarti kita bisa menggunakan sembarangan kelas ya. Kita harus tetap mengikuti aturan dari inheritance. Pada saat menggunakan polymorphism, kita hanya bisa menggunakan kelas yang merupakan keturunan dari kelas yang sedang ditunjuk. Sebagai contoh, pada kode sebelumnya kita telah memiliki kelas student dan teacher. Lalu pada pelajaran inheritance, kita telah membuat kelas turunan dari teacher menjadi kelas math teacher dan coding teacher. Perhatikan source code di bagian bawah. Kita membuat function showTeacher dengan menggunakan parameter kelas teacher. Namun pada saat kita memanggil kelas tersebut, kita bisa menggunakan kelas teacher, math teacher, ataupun kelas coding teacher. Namun kita tidak bisa menggunakan kelas student karena kelas student bukan keturunan dari kelas teacher. Polymorphism hanya berlaku untuk kelas yang merupakan keturunan dari kelas yang ditunjuk, tidak berlaku untuk kelas yang merupakan parentnya. Jadi kalau misalkan kita membuat function showTeacher dengan menggunakan kelas mathTeacher sebagai parameternya, maka kita tidak bisa menggunakan kelas teacher sebagai argumen. Kita coba praktek ya. Kita buka kembali source code sebelumnya. Kita buka file teacher.php. Di sini sudah ada kelas teacher. Lalu kita membuat keturunan dari kelas teacher dengan nama mathTeacher. MathTeacher memiliki properti subject dan memiliki metode showInformation yang melakukan overriding terhadap metode milik parentnya. Pada metode showInformation, kita komentari kode yang memanggil metode milik parentnya. Lalu kita gandakan mathTeacher ya. Kita ubah menjadi kelas coding teacher. Kita ubah nilai subject menjadi coding. Dan kita hapus method show information-nya. Kita lihat lagi kode kita ya. Jadi sekarang kita memiliki 4 kelas sesuai dengan slide. Pada file student, kita memiliki kelas student. Lalu pada file teacher, kita memiliki 3 buah kelas, yaitu teacher, math teacher, dan coding teacher. Sekarang kita buat file baru, yaitu polymorphism.php. Kita buat dulu tag pembuka PHP. Lalu pertama kita require dahulu ya, kedua file kelas student dan teacher. Kemudian kita buat function baru seperti slide, yaitu function showTeacher dengan parameter berupa kelas teacher. Yang isinya kita memanggil method showInformation milik parameter teacher. Selanjutnya kita panggil function showTeacher dengan menggunakan argumen new teacher. Kita coba jalankan ya. Ternyata kita mendapatkan error karena property name belum pernah diisi dengan nilai. Jadi kita harus isi nilai terlebih dahulu ya. Bagaimana caranya? Kita buka kembali file teacher.php. Di sini kita harus membuat konstruktor ya untuk kelas teacher. Kita ulangi sebentar materi sebelumnya mengenai konstruktor. Apakah teman-teman masih ingat cara membuat konstruktor? Pada kelas teacher, kita harus membuat function special constructor
Kebetulan pada bahasa pemrograman PHP namanya harus underscore construct. Kita tambahkan dua parameter ya dengan tipe data string, yaitu name dan classroom. Isinya kita pindahkan saja nilai dari parameter ke properti. Kita buka lagi file polymorphism. Pada saat membuat kelas teacher, kita harus tambahkan dua argumen ya. Yang pertama adalah namanya, yang kedua adalah kelasnya. Kita jalankan lagi filenya. Dan sekarang kita sudah mendapatkan hasil yang menampilkan nama dan kelas. Sesuai dengan konsep polymorphism, kita bisa menggunakan kelas turunan dari teacher sebagai argumen ya. Jadi di sini bisa kita ganti argumennya menjadi mathTeacher. Kalau kita jalankan, tidak ada error ya. Dan yang lebih kerennya lagi, ternyata method overriding tetap berjalan pada polymorphism. Method show information yang dijalankan adalah versi mathTeacher, di mana kita mendapatkan hasil berupa mata pelajarannya. Kita bisa mengganti kelas argumennya menjadi coding teacher. Dan kita kembali mendapatkan nama dan kelas ya. Karena pada coding teacher kita tidak melakukan overriding terhadap method show information. Jadi kita menggunakan method versi parentnya. Kita coba beberapa hal yang menyebabkan error pada polymorphism ya. Yang pertama adalah kita tidak bisa menggunakan kelas yang bukan merupakan turunan dari teacher. Sebagai contoh, kelasnya saya ganti menjadi student. Maka terjadi error ya. Karena kelas student sama sekali tidak berhubungan dengan kelas teacher. Yang kedua, polymorphism tidak dapat digunakan untuk parent class. Sebagai contoh, parameter yang kita ganti ya menjadi mathTeacher. Sedangkan argumennya adalah parentnya, yaitu teacher. Kita coba jalankan. Maka kita tetap mendapatkan error. Polymorphism hanya bisa digunakan untuk kelas keturunan dan tidak bisa digunakan pada kelas parent. Kita kembalikan dahulu ya kode kita menjadi kode yang benar. Dan kita lanjutkan materi kita. Berhubung polymorphism memungkinkan kita untuk menggunakan objek dari kelas lain, maka kita memerlukan cara untuk memeriksa apakah kelas yang sedang digunakan oleh objek tersebut. Di sini kita bisa menggunakan operator instance of. Operator instance of mengembalikan nilai true apabila objek dibuat dari kelas yang disebutkan. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa operator instance of juga mengembalikan nilai true apabila objek dibuat dari kelas yang merupakan turunan dari kelas yang disebutkan. Operator instance of juga mengembalikan nilai true apabila objek mengimplementasikan interface yang disebutkan. Untuk saat ini kita masih belum membahas interface ya. Nantinya akan kita bahas lagi pada playlist pemrograman berbasis objek berikutnya. Operator instance of mengembalikan nilai false apabila objek tidak dibuat dari kelas ataupun interface yang disebutkan. Agar lebih jelas, kita coba praktek. Kita lihat lagi file polymorphism.php. Kita komentari dahulu kode kita sebelumnya agar coding kita lebih jelas ya. Kita tambahkan kode baru. Misalkan kita buat variable object yang kita buat dari kelas teacher dengan argumen Skyson dan 2C. Lalu kita panggil operator instance of untuk memeriksa apakah objek dibuat dari kelas teacher. Cara menggunakannya, kita sebutkan dahulu variable object, diikuti oleh tanda spasi, lalu operator instance of, lalu spasi lagi, dan kita sebut nama kelasnya yaitu teacher. Agar hasilnya bisa tampil di layar, kita gunakan perintah vardam. Kita coba ya. Dan kita mendapatkan hasil boolean true. Perhatikan lagi ya, instance of adalah sebuah operator. Jadi untuk menggunakannya kita menggunakan tanda spasi, bukan tanda kurung seperti function. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ternyata kalau objeknya kita buat dari mathTeacher, ternyata hasilnya true.
Kita coba ya. Objeknya adalah mathTeacher. Nah, nilainya tetap true ya. Mengapa? Karena mathTeacher adalah turunan dari kelas teacher. Nah, walaupun instant of memberikan nilai true untuk turunan, namun bukan berarti menghasilkan nilai true untuk parent ya. Kalau misalnya kita balik, kita buat objek dari kelas teacher, tapi instant of-nya kita periksa apakah dari mathTeacher. Maka kita mendapatkan hasil false. Hal ini disebabkan karena teacher adalah parent dari mathTeacher. Sejak PHP versi 8, operator instant of dapat digunakan seperti function. Kita bisa memanggil instant of diikuti oleh tanda kurung. Nah, namun nama kelasnya harus dalam bentuk string ya. Tidak boleh mathTeacher seperti ini. Kalau seperti ini error. Kita ganti menjadi string. Nah, hasilnya false ya. Kalau kita ganti menjadi teacher, hasilnya true seperti biasa. Nah, dengan menggunakan argumen yang berupa string, maka kita bisa secara dinamis menentukan nama kelas yang hendak kita cek. Karena di sini kita bisa menggunakan operasi string. Misalkan math.teacher. Bagaimana contoh penggunaan instant of? Nah, kita komentari lagi ya kode kita yang baru, dan kita buka lagi kode lama kita. Kita pindah ke file teacher. Khusus pada coding teacher, kita mau menambahkan metode baru dengan nama writeCode. Hasilnya void. Di dalamnya kita echo this name is writing code. Jadi khusus coding teacher saja memiliki metode writeCode, yang lain tidak punya. Kita kembali ke file polymorphism. Nah, untuk saat ini, kalau kita membuat argumen dari kelas teacher, kita mendapatkan hasil nama dan kelas. Kalau dari mathTeacher, kita mendapatkan hasil mata pelajarannya. Sedangkan kalau dari coding teacher, kita kembali mendapatkan nama dan kelas. Kita ingin mengganti kode di dalam function agar kalau kita menggunakan coding teacher, maka kita memanggil metode khususnya yaitu writeCode. Bagaimana caranya? Kita tambahkan if. Kalau parameter teacher adalah coding teacher, maka kita panggil metode writeCode. Kalau salah, barulah kita panggil metode showInformation. Sekarang kita jalankan ya. Kalau kita menggunakan kelas coding teacher, maka hasilnya adalah Skyson is writing code. Kalau kita menggunakan mathTeacher, hasilnya adalah mata pelajarannya. Sedangkan kalau kita menggunakan teacher biasa, maka hasilnya adalah nama dan kelas. Jadi kita bisa menggunakan instant of untuk menjalankan kode yang berbeda, khusus pada kelas tertentu seperti coding teacher. Yang perlu diperhatikan di sini adalah operator instant of tetap menghasilkan true apabila objek merupakan keturunan dari kelas yang disebutkan. Oleh karena itu, kalau kita hendak memeriksa banyak kelas di dalam percabangan bersarang, maka kita harus memeriksa kelas anak terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita memeriksa kelas parent-nya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.